soal Argentina nih yang katanya Mhm. dibantu sama wasit kalau Iya. nggak ya udah tersingkir dari lama Bener, katanya gitu. banyak banget Dan rumornya. menariknya ini ada yang viral Mhm karena ada cuitan sebuah media mhm. di Eropa Iya. yang mengulas soal gimana sih Argentina bisa melangkah jauh padahal kayaknya mereka cuma dibantu wasit nih Mhm. gitu. Kalau nggak ya mereka kayaknya tersingkir lebih awal nih. Iya. Dan menariknya unggahan ini katanya di-like Wah, sama siapa tuh? Cristiano Ronaldo. Masih dendam ya? Padahal memang Portugal kan harus tersingkir Iya, lebih awal ya, Van, ya? benar, di 16 besar ya? Di 16 Mhm. besar dan ini, Ronaldo jadi sorotan banget, dianggapnya cuma, kurang memberi kontribusi Iya, besar kepada timnya, kata kasarnya jadi beban. Wah. Nah, banyak yang beranggapan seperti itu ya, sampai Mhm. akhirnya Ronaldo dapat banyak kritikan juga Benar. selama tampil di Piala Dunia 2026 dan performanya juga dibanding-bandingin sama Messi Messi. nih di sisi Sementara lain. Messi berkontribusi banget ya, cetak gol, cetak banyak assist Betul, gitu. jadi kapten yang, ngebentuk timnya jadi kuat Bener, dihormati banget. banget di Argentina, jadi dibandingin Betul. terus nih Ronaldo, Messi. Nah, ini juga, jadi pas awal cuitan Mhm, ini bukan cuitan, unggahan ini iya, ditampilkan, itu memang ada akunnya Cristiano Ronaldo yang Ronaldo, nge-like. mhm, Dan sempet di-capture, nah ini nih, iya, like by Cristiano ya. iya iya, Ini jelas akunnya Cristiano Ronaldo dan ini di-capture oleh banyak orang. netizen ya. Tapi setelah ramai, katanya di-unlike. Kepencet mungkin lagi nonton, Oh, kadang kan pencet. sambil tiduran Oh iya, ya, tahu-tahu jatuh, bener udah ke-like atau bener, enggak ke-follow iya. gitu. Baru sadar pas, "Loh kok lagi rame Follow, nih, iya. diberitain di Ditelepon mana-mana," sama gitu. Georgina, "Bang," gitu. Tapi kemarin tuh juga pas abis Piala Dunia Mhm. 2026, Georgina juga ngeunggah foto timnas Spanyol. Oh, bukan Dia Argentina kasih ya? love Bukan Argentina gitu. ya? Nah, itu dia. Kan dia kan lahir Argentina, Nah, itu Georgina. dia, tapi malah dia ngucapin selamat ke Spanyol yang udah juara Oh gitu. Dan ini iya. juga jadi sorotan, apakah ada sensitif ya, masih ada Benar sensi-sensi sedikit di benar, iya. antara keluarga ini Mhm. gitu. Dan Cristiano Ronaldo juga belum tahu ya di 2030 bakalan Main lagi apa enggak ya? betul. Benar Dan benar. soal tuduhan kecurangan Mhm. yang katanya dibantu oleh wasit dan lain-lain ini katanya sebenarnya nggak kebukti, Van. Iya, FIFA udah buka suara ya. Betul, katanya Mhm. nggak ada nih aktivitas soal, apa sih namanya, Perjudian, perjudian, pengaturan skor pengaturan gitu. skor, meskipun ya mungkin publik juga bisa lihat ya sepanjang Iya. pertandingan tiba-tiba Mhm. wasit yang harusnya memberikan kartu nggak kasih Bener, kartu. yang paling terbaru kontroversial kan soal kembang api ya, Ah, iya karena kembang benar, apinya biru putih. biru-biru, kok biru? Yang juara kan Spanyol merah gitu. Kenapa biru putih Nah ya, itu kayak udah dia, diatur iya kayak aduh banget. salah lagi, stoknya adanya biru doang, nah. Terus nggak bisa diganti ya, udah Bener, terlanjur dipasang. Kalau gue jadi FIFA sih nggak usah dinyalain sih, Van, mending udah tahan aja ya, iya bener, heeh. pakai ini aja udah yang Konveti ya, pas konventi udah aja gitu udah dah. selesai. Karena memang ya jadi ketahuan banget kan, Van. Bener, Dan iya. katanya juga Messi setelah Piala Dunia nge-unfollow akunnya presiden Ini FIFA FIFA, ya. waduh, Ini makin kesel ya ada nih, banyak kesel. pertanyaan juga sih, Iya iya. kenapa juga sampai nge-unfollow gitu. Mmm, Tapi kalau menurut lo kalau memang wasit berlaku adil mhm, benar-benar setiap pelanggaran Argentina iya. diberi kartu, kira-kira Argentina berhentinya di berapa besar, Van? Ya, kasusnya sih dari Mesir itu ya, Cape Verde 32 iya nggak besar ya. sih? KPVD iya sih, tapi yang paling kontroversial Parah Mesir ya, sih, di itu Mesir harusnya ya, 32 besar udah berhenti dia. 32 besar bahkan udah berhenti ya Mhm, seharusnya ya. harusnya. Dia berapa kali comeback-comeback manis kan, Mesir tuh 16 apa 32 sih? 32 Tiga, oh Australia, iya benar. Messi, Australia ketemu Mesir dulu, kayaknya di 16 16 deh, ya? Oh iya heeh, 16 benar. bener. Cape Verde yang di 32 ya. Oh iya Nah bener, ini berarti seharusnya terhenti di di 16 besar. 16 besar gitu. Karena memang lawannya ketika main di fase gugur, Mhm, Argentina harus susah payah susah banget ya, payah, ya. main sampai ke extra time untuk bisa ngeraih Iya kemenangan dan beberapa kali harus tertinggal lebih dulu iya, nih makanya gitu. menangnya selalu di akhir-akhir katanya dibilang, "Ini mah gosok kartu." Nah, biar susah juga menang main normal gitu. Iya, belum kadang ada tatapan mata ke mata dari Messi ke wasit Waduh. gitu, yang katanya habis itu mengubah jalannya pertandingan Iya iya. katanya gitu. Messi aja mau ngadu, Cucurella yang kartu merah kan cuma megang mulut, nah. Padahal dia lagi ngasih tahu Cucurellanya kalau
temennya luka di mulut gitu, Hmm. disangkanya tutup mulut Iya, gitu. langsung ngadu bang gitu. Padahal Cucurella juga ngomongnya pakai bahasa Spanyol ya. Iya, Jadi nggak mungkin ada miskomunikasi ya di bener. situ Messi ya. juga bisa bahasa Spanyol Bahasa kan. Spanyol gitu. Kecuali ngomongnya pakai bahasa Inggris, baru kan Mm-mm. Messi katanya agak kurang ya kalau berbahasa Bener. Inggris Itu ya. juga dibandingin sama Ronaldo yang lawan Uzbekistan kalau nggak salah. Kan pemain Uzbekistan tutup mulut, sama si Ronaldo dilarang. Jangan ntar kartu merah. Malah Gitu. dikasih tahu, Iya. bukan diaduin gitu ya. Langsung bisa aja netizen nemunya. Nah ini memang kontroversinya terus berlanjut, tapi ya kita hargai aja apapun yang sudah disampaikan oleh FIFA, karena memang Piala Dunia juga sudah selesai dan pemenangnya bukan Argentina Bener, ini. iya. Kalau kata Toni Kroos, football won. Wah. Spanyol juara, dunia semua senang. Nah ini ngomongin Argentina, Van, ada juga pemain Argentina di Indonesia yang lagi ramai. Bener. Nah ini ada Peralta ya. Iya. Yang akhirnya diresmikan jadi pemain Persib Bandung. Iya, minggu kemarin ya. Ya betul, setelah banyaknya intrik-intrik ya. Dan setelah diresmikan pun media sosial rame banget ya. Tetap ya, awalnya kan diisukan oleh klub rivalnya ya, Persija Jakarta. Terus tiba-tiba hilang aja, nggak ada kabar. Terus diisukan lagi dengan klub-klub lain lah, klub Malaysia, JDT. Terus juga sempat ke Lion City Sailor juga ya. Terus beberapa klub di Super League, Dewa United, Bali United, Persib, ternyata ke Persib. Tapi sempat isu ke Persib sempat hilang tuh karena isunya mungkin Argentina 10. Mesidoro nih. Nah, sempat ke arah situ ya. Mesidoro nih gitu. Bukan Peralta nih. Karena memang Peralta ini jadi bursa panas. Bener. Bagi banyak klub setelah tampil apik di Super League musim lalu ya, Van ya. Dia jadi pemain terbaik bahkan di Super League 2025-2026. Dan jadi kalau lihat kronologinya nih sampai akhirnya Peralta digayat sama Persib Bandung. Jadi kita tahu nih pas lagi musim berakhir, gak lama setelah Super League berakhir, Persija mengumumkan ya kehadiran pelatih barunya yaitu Sinteyong. Dan di situ saat konferensi pers pengumuman Sinteyong jadi pelatih baru, di situ Sinteyong menyampaikan soal transfer pemain dan ada pertanyaan soal Peralta ya. Cuma sekedar tanya Peralta doang ya. Betul, yang dikabarkan merapat ya ke Persija, dan ini dibilang Kosin ya memang merapat secara tidak langsung memberikan konfirmasi dan dia juga menyatakan senang dengan kehadirannya Peralta meskipun memang transfernya tidak dilakukan setelah Kosin datang ya. Kan berarti ada nego yang udah dilakukan sebelum Kosin datang nih. Dan ini disampaikan nama JJ karena kan memang Kosin nyampe ini pakai bahasa Korea dan akhirnya penerjemahnya yang nyampaikan. Di situ JJ sempat dihujat juga ya. Karena dia tugasnya ya hanya memang menyampaikan apa yang disampaikan Coach Sinteyong. Dan sebenarnya isu Peralta ke Persija juga semakin kenceng kan karena sebelumnya juga manajernya Persib Wa Ajumu kan bilang Peralta udah deket ke klub lain, deket ke kita. Betul. Nah, makanya itu isunya ke Persija, ke Persib susah deh. Makin kencang ya gitu. Nah terus kemudian ditunggu-tunggu nih berarti tinggal pengumuman aja nih Peralta ke Persija. Tapi tiba-tiba ada rumor yang berembus kalau Peralta ternyata nggak jadi ke Persija, melainkan jadinya ke Persib Bandung gitu. Dan setelah itu Persib juga nggak buka suara apapun soal transfernya Peralta. Mereka malah umumin pemain-pemain lain ya Van ya. Tapi di pemain-pemain itu ada kode-kode yang semakin menyudutkan itu Peralta gitu. Betul. Dan sampai akhirnya Peralta resmi diumumkan jadi pemain Persib di minggu lalu ya Van ya. Dan kalau kemarin kita ngobrol sama salah satu Jackmania itu memang katanya adalah penyebab yang akhirnya Peralta gagal ke Persija. Salah satunya soal agennya yang kayak katanya kabarnya menaikkan harganya gitu. Makanya katanya di Persib ini berusaha senyap dalam mendekati Peralta biar klub-klub lain tuh nggak tahu berapa sih harga yang dikeluarkan Persib buat si Peralta ini gitu. Takutnya Senin harga naik ya. Jadi Persija harus mengikuti cara komunikasinya Persib nih. Betul, biar kalau ada pemain yang mereka incar nggak sampai ditikung sama klub lain ya Van ya. Bener. Gitu. Apalagi pas itu kan Persija dibilang punya dana berapa sekian miliar itu, gitu. Jadi katanya triliun malah ya. Betul. Jadi mungkin Peralta bilang lah, gue cuma diagen segini, dinaikin lah tuh. Itu juga katanya salah satu Jackmania yang kemarin kita ngobrol.
itu jadi salah satu penyebabnya Iya. karena ada bocoran dana besar yang disiapkan untuk Persija di jelang musim Super League 2026-2027. Dan ini ketika ditanya apa sih kunci suksesnya bisa dapetin Peralta nih, pelatihnya Persib Igor Tolić, dia bilang pertama dia bilang ya Persib bisa bakal tampil di 4 turnamen. Gitu. Jadi nggak cuma 1 turnamen. Dan satu lagi jaminan prestasi ya. Betul, karena kan Super League hat-trick gelar di Super League musim lalu dan utamanya akan tampil di 4 turnamen yang 2 diantaranya merupakan level Asia, betul ya? Betul. Nah, terus selain itu juga ada sambutan hangat bobotoh yang dijanjikan sama Igor Tolić akan didapat sama Peralta nantinya gitu. Iya, waktu pengumuman di Saung itu aja kan orang-orang udah tahu ini kayak ngumumin Peralta gitu, tapi tetap antusias banyak yang datang kan. Dan ketika dibuka tirainya Peralta, langsung pada heboh. Itu menunjukkan Bobotoh emang menantikan banget Peralta ini. Dan Igor Tolić juga beberin nih Van, siapa sih sosok yang paling berjasa, paling punya peran krusial dalam mendatangkan kesuksesan Persib, mendatangkan Peralta nih. Katanya ada Stanley Bernard ya Van ya? Iya, penasehat direktur advisernya si Persib itu sendiri ya. Dulunya juga sempat menjabat status sebagai CEO-nya Kuala Lumpur City ya. Jadi ya itu dia bertugas menegosiasi gitu. Jadi dia tandainya adalah kalau ketika dibilangnya nih kalau Persib memang dananya nggak terbatas gitu, yaitu dijanjikannya hal-hal lain, yaitu fasilitas, jaminan prestasi, ya turnamen yang lebih banyak daripada Persija, yaitu hebat negosiasinya si Stanley Bernard ini. Nah itu ya. Nah ini ngomong-ngomongin Persib, juga Persib kan nanti akan berlaga di Piala Presiden mulai besok ya, jadi laga pembuka dengan menghadapi Arema FC. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.